Ku punya langit, bulan, bintang, dan matahari. Aku pun punya hujan dan indahnya sang pelangi. Ku punya bumi, hutan, gunung, sawah, lautan. Berjuta marga satwa dan berlimpah hasil bumi. Inilah Indonesiaku yang ku bangga dan ku cinta. Jamrud Khatulistiwa yang terindah di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, lain bahasa dan budaya. Tetapi kita satu, merah putih, tanah air Indonesia. Kau dan aku bersaudara saling cinta. Terima kasih Tuhan, kau dan aku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Mitaba, Om Mitohut, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Rahayu, rahayu, hormat, cinta, dan doa saya yang belum saya sebut dan untuk Anda semuanya. Saya Titi Puspa, umur saya 81. Pekerjaan saya katanya seniman. Seni itu adalah sesuatu gift yang sangat indah. Itu adalah sesuatu yang kalau memang tidak diberi, tidak bisa diajarkan. Kalau memang sudah diberi dan kita sadar bahwa ini pemberian Tuhan, kita harus pelihara dengan baik-baik. Nah, dipergunakan dengan benar. Nah, itu baru Tuhan kasih jalan terus. Di samping itu saya merasa punya tugas bahwa saya harus mengurusi anak-anak karena mereka adalah our next generation. Maka saya membuat lagu-lagu yang sifatnya nasionalis, ya. Jadi isinya aku bangga jadi anak Indonesia, kau dan aku Indonesia. Cintailah, cinta. Itu semua tuh ada saya buat untuk apa? Untuk supaya mereka itu mendengar lagu-lagu Indonesia. Karena aku tahu anak-anak sekarang itu sense of musicnya itu tinggi. Sampai cicit saya yang umur 3 tahun, lagu apa yang dari Frozen tuh, Let It Go, itu from the beginning until end, singing, acting, and dancingnya hafal. Anak sekarang itu dikasih kesempatan, fasilitas dan sebagainya. Pakailah dengan sungguh-sungguh karena itu adalah sesuatu yang dulu saya nggak pernah lihat. Semua susah. Saya kan lahir in between Belanda pergi, Jepang datang. Waktu itu tuh hidup itu sangat amat nol besar. Terus makanan tidak ada. Wah, Jepang makan pisang. Dia makan, kulitnya dibuang. Kulit saya ambil, saya buangin itu kerikil-kerikil kecil. Saya makan saking laparnya. Saya di Jakarta tahun 59 tidur di tikar trombeng. Saya bekerja sendiri, saya mencari sendiri, saya tunjukkan sendiri. Tapi tahun 60 saya dipanggil presiden, saya suruh nyanyi di depan dia. Akhirnya beliau bilang, kamu suaramu bagus, mulai dari sekarang kamu jadi penyanyi istana. Waktu umur saya 80, saya tidak pesta, tapi saya malah tour the grave. Jadi saya mendatangi Taman Pahlawan. Saya ke Kalibata, bawa bunga kayak presiden gitu yang bulat itu, berdoa di sana untuk semua. Jadi pokoknya terima kasih saya kepada para pahlawan hingga membuat Indonesia seperti sekarang. Nah, itu selalu dalam doa saya. Saya bangga sekali, semakin hebat. Tapi kadang-kadang saya, kenapa orang sekarang gampang marah? Wah, ada salah sedikit marah, ada salah sedikit demo, ada salah sedikit bertengkar. Dia nggak ngerti dulu semua orang rakyat itu ikut bertempur. Ibu-ibu mencampai di rumah makan pun nggak ada, itu makanan dikasih tentara, dikasih orang yang berjuang.
Makanya saya selalu kalau ketemu orang banyak saya, Assalamualaikum, Salam, Amitabha, Om Witohut, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Rahayu, Rahayu, hormat, cinta, dan doa saya untuk yang belum saya sebut. Dan untuk Anda semua. Itu karena apa? Saya ingin semuanya itu bersatulah, itu semuanya adalah karya Tuhan. Saya selalu bilang sama anak-anak, hormati siapapun dia. Tua, muda, ataupun miskin ataupun kaya, saudara ataupun bukan. Karena semua adalah makhluk Tuhan. Cuman salah satu saya yang ingin sekali. Kita harus punya sekolah seni budaya. Karena saya kepengen ada satu teater untuk anak-anak. Dan yang main siapa? Ya ini anak-anaknya orang tidak mampu ini. Karena anaknya orang tidak mampu, mau sekolah apa? Buat makan saja belum tentu bisa. Jangan salahkan mereka kalau sampai ke jalanan. Karena dia, there is no way. Untuk hidup dia nggak ada. Nah, kita kumpulin dia. Nah, itu dimasukkan dalam asrama. Jadi supaya anak-anak ini yang baru ini bisa mengerti, bisa mencintai. Nah, sekarang orang datang ke Jakarta, apa sih seni budayanya Indonesia? Masa ondel-ondel melulu? Bukan jelek, tapi bukan itu. Kita harus punya satu teater yang namanya para wisatawan datang. Nonton itu. Nah, yang main tuh anak-anak itu. Sudah, dia di situ. Makan, tidur, belajar, bermain, bekerja di situ. Dan contohnya anaknya orang tidak mampu siapa? Nih, ini contohnya anak orang tidak mampu. Nah, itulah maksud saya. Satu itu aja, mudah-mudahan sebelum saya meninggal, Pak Jokowi bikinin teater buat anak-anak. Hari Sabtu Minggu itu anak-anak perlu supaya dia bisa mencintai seni budaya Indonesia ini. Nah, itu akan menjadi sesuatu, dia bisa memanggil turis dari luar negeri juga turis dari dalam negeri. Dan ini ditampilkannya mengenau, walaupun itu campuran dari kunau dan now. Jadi menjadi wow, cintai seni budaya Indonesia. Kalau kita sudah mencintai itu, kita akan mencintai segalanya yang ada di Indonesia. Dan saya percaya anak-anak sekarang, anak-anak muda itu mempunyai daya fikir, daya kerja, daya fantasinya itu luar biasa. Kasih kesempatan dan beli Anda para muda. Jangan buang waktu, kejar waktu itu. Karena yang sekarang ini tidak akan datang besok. Makanya sekarang ini kerjakan dengan baik supaya besok Anda bisa ambil lagi, besok bisa ambil lagi. Kalau yang sekarang tunggu nanti aja, habis. Fighting spirit untuk berbuat sesuatu untuk dirimu sendiri dan untuk negeri ini. Semoga Tuhan memeluk seluruh bangsa Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang sadar akan karunia-Nya, maka berdamailah, damai. Terima kasih, saya bukan menggurui tapi cuma mengingatkan agar semuanya kita hidup damai sejahtera. Karena apa yang telah diberikan Tuhan kepada bumi negeri ini itu luar biasa. Dan kita harus selalu mengucapkan terima kasih, bersyukur. Dan terus fighting spirit untuk memperbaiki kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, Amitabha, Om Witohut, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Rahayu, Rahayu, hormat, cinta, dan doa saya buat yang belum tersebut. Dan untuk Anda semua. Cium cinta dan doa dari Titi Puspa buat Anda. Bye-bye.